Halo semua teman-teman, berjumpa lagi kita di Jogja Agropark bersama saya Windu. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait perbanyakan tanaman aglonema. Nah, seperti ini adalah salah satu contoh tanaman aglonema. Nah, di sini kita akan melakukan perbanyakan dan yang paling efektif itu kita melakukan perbanyakan dengan metode vegetatif dengan cara split ataupun stek dari batang aglonema tersebut. Nah, kenapa di sini kita membudidayakan tanaman aglonema ini? Karena secara nilai ekonomis tanaman aglonema ini memiliki fluktuasi harga yang stabil. Kemudian juga secara nilai estetik juga dapat, dan dari masyarakat luas pun masih banyak yang menggemari tanaman aglonema jenis lipstick seperti ini, terutama untuk kalangan ibu-ibu, kemudian penghobi, dan juga masih banyak lagi yang masih sangat. Nah, oke teman-teman semua, jadi di sini tahap selanjutnya untuk proses perbanyakan secara vegetatif tanaman aglonema seperti ini, yang harus kita siapkan adalah tentu saja indukan. Nah, di sini kita pilih indukan yang sehat, dan kemudian di sini kita lihat banyak sekali anakan-anakan yang sudah siap untuk kita split atau kita pindah. Dan juga ini indukan juga sudah terlihat untuk batangnya itu panjang, sehingga nanti kita bisa potong-potong untuk stek batang. Jadi nanti kita ada dua jenis perbanyakan, yaitu split kemudian stek batang. Oke, lanjut. Nah, di sini kita juga ada alat yang harus kita gunakan, itu kita ada gunting. Ini nanti fungsinya untuk memotong di bagian tangkai, juga untuk memisahkan bagian split anakan. Kemudian di sini kita juga ada fungisida. Nah, fungisida itu nanti kita gunakan untuk merendam tanaman yang sudah kita potong, sehingga nanti akan terbebas dari serangan penyakit seperti itu. Nah, di sini kita juga ada zat pengatur tumbuh atau biasa disebut juga dengan perangsang akar atau auksin yang biasa kita gunakan. Ini untuk merangsang pertumbuhan akar. Kemudian di sini kita juga ada nutrisi zat PT yang nanti juga akan merangsang pemercepatan untuk pertumbuhan tanaman. Di sini kita juga sudah menyediakan dua air menggunakan galon. Nah, ini fungsinya untuk yang pertama itu nanti kita gunakan untuk mencuci bagian dari media, sehingga nanti akan memisahkan media dengan akar dari tanaman tersebut, sehingga nanti akan mempermudah kita untuk proses perbanyakan. Nah, yang untuk satunya lagi ini nanti kita gunakan untuk perendaman fungisida. Setelah nanti kita rendam, kita bersihkan untuk medianya. Nah, di sini kita juga ada pot sebagai media, sebagai wadah yang akan kita gunakan untuk memindah tanaman yang nanti kita split. Setelah itu di sini kita juga ada media tanam yang kita gunakan untuk menanam hasil dari split dan juga untuk stek batang. Di sini kita menggunakan sekam bakar. Di sini kita cukup menggunakan sekam bakar saja, tidak ada campuran yang lain, karena memang ini akan lebih mempercepat pertumbuhan akar serta mengurangi tingkat serangan dari penyakit yang ada dari tanah seperti itu. Oke, mungkin itu kita bisa lanjut untuk step berikutnya lagi. Oke. Nah, untuk langkah step yang pertama, kita akan campurkan fungisida pada larutan yang sudah kita siapkan. Kemudian kita tambahkan nutrisi atau NIK. Kita campurkan nutrisi atau vitamin bersama dengan fungisida. Kemudian kita aduk secara merata. Nah, untuk step atau tahap selanjutnya yaitu kita akan memisahkan antara tanaman dengan media tanam. Nah, di sini kita bersihkan, lalu kita masukkan ke dalam air, sehingga nanti akan kita dapatkan tanaman yang sudah bersih dari media. Nah, setelah kita rasa sudah bersih seperti ini,
tahap selanjutnya yaitu kita akan memisahkan anakan dari batang induknya dengan menggunakan gunting. Kita pisahkan, kita potong seperti ini. Setelah itu kita masukkan ke dalam larutan fungisida dan juga yang sudah kita berikan nutrisi. Kita potong semua anakan, lalu kita masukkan semua ke dalam larutan fungisida dan juga larutan nutrisi. Nah, baik teman-teman, jadi setelah proses pembersihan tanaman dengan media di air yang bersih tadi, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan ke dalam larutan yang sudah kita tambahkan dengan fungisida dan juga vitamin atau zat PT. Salah satu fungsi tujuan dari perendaman ini adalah untuk meminimalisir terjadinya serangan dari penyakit, sehingga tanaman akan terbebas dari hama penyakit dan juga nanti akan kita dapatkan individu baru yang sehat. Oke, untuk step atau langkah selanjutnya yaitu kita masukkan media sekam bakar ke dalam pot. Nah, di sini kita akan memasukkannya hanya setengah saja, hanya setengah bagian dari pot. Nah, setelah itu kita masukkan anakan yang sudah kita split dari indukan, kita masukkan. Lalu kemudian kita masukkan, kita tambahkan media lagi hingga menutup seluruh akar dari tanaman tersebut. Baik, untuk kegiatan kita setelah split, di sini kita juga ada perbanyakan aglonema dengan sistem stek batang. Karena kita temui juga tadi di bagian induk kita sudah dapatkan batang yang cukup panjang sehingga bisa kita stek untuk perbanyakan secara vegetatif juga. Nah, di sini kita menggunakan zat PT atau perangsang akar dengan zat aktif auksin. Kemudian kita tambahkan sedikit air ke bagian auksin. Nah, di sini kita tambahkan air hingga menjadi seperti pasta, jadi tidak terlalu berair ya, tidak terlalu cuer. Oke, di sini kita akan mengambil bagian tanaman dari induk, kita potong di bagian batang. Nah, di sini kita bisa dapatkan individu baru ya dari indukan. Kita oles pada bagian pangkal batang dengan menggunakan zat pengatur tumbuh. Ini fungsinya untuk merangsang agar akar lebih cepat terbentuk. Baik, di sini untuk proses penanaman sama dengan yang di awal tadi, kita masukkan media di setengah dari pot, kemudian kita masukkan, lalu kita tambahkan media hingga penuh. Kita pastikan tanaman berada di tengah dan kita pastikan juga agar tanaman tetap dalam keadaan berdiri tegak, tidak mudah roboh. Nah, di sini kita akan melakukan perbanyakan vegetatif yang menggunakan batang dari tanaman aglonema tersebut. Di sini kita akan memotong di bagian batang. Pemotongan kira-kira sekitar 2,5 sampai 3 cm untuk merangsang pertumbuhan akar. Kita oleskan secara merata. Lalu kita siapkan media tanam untuk semai stek bonggol atau stek batang tersebut. Kita menggunakan media yang sama, menggunakan sekam. Kita isi sampai penuh. Nah, setelah itu kita akan menanam dengan cara ditidurkan. Kita harapkan nanti akan tumbuh tunas-tunas baru dari
samping-samping atau dari ruas-ruas dari batang tersebut. Untuk tahap selanjutnya, kita siram dengan menggunakan air ke bagian stek dan juga split. Kita siram secara merata untuk menjaga kelembapan dari media serta akan lebih cepat untuk merangsang pertumbuhan dari akar. Nah, baik teman-teman, jadi ini adalah hasil dari perbanyakan vegetatif kita dengan menggunakan metode split dan juga metode stek batang. Nah, bisa teman-teman lihat, ini adalah hasil dari perbanyakan kita tadi. Nah, di sini salah satu keunggulan masing-masing. Nah, kalau kita menggunakan metode split atau pecah anakan itu akan lebih mempercepat dia untuk tumbuh dan lebih cepat dia untuk beradaptasi, sehingga kita akan dapat memperoleh tanaman individu baru yang jauh lebih cepat. Sedangkan kalau menggunakan stek batang ini nanti pertumbuhannya akan jauh lebih lambat karena kita harus menunggu pertumbuhan dari tunas baru dari sisi-sisi samping atau dari ruas-ruasnya. Nah, kalau yang untuk stek batang sendiri itu nanti bisa berkisar antara 1,5 sampai 2 bulan untuk pertumbuhan di bagian tunas, seperti itu. Oke teman-teman, lalu kita akan menaruh hasil dari perbanyakan kita untuk ke tempat sungkup. Nah, oke teman-teman semua, tadi kita sudah melakukan proses perbanyakan tanaman aglonema dengan dua sistem vegetatif, yaitu dengan menggunakan split dan juga menggunakan stek batang dari tanaman tersebut, sehingga nanti kita harapkan bisa mendapatkan individu baru dengan kualitas yang sama dengan induknya. Sekian dari saya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi pertanian yang lebih lanjut lagi.